warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, dan juga kita niatkan majelis kita diterima oleh Allah, hati kita dibukakan untuk selalu menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Baik, kita lanjutkan pelajaran kitab nikah atau bab korban. Korban sudah selesai? Sudah selesai ya? Oke. Kita kembali ke pembahasan yang dijatahkan untuk saya ya, itu bab nikah. Halaman 428. Wal khul'u jaizun ala iwadin ma'lumin wa tamliku bihil mar'atu nafsaha wa la raj'ata lahu 'alaiha illa binikahin jadid wa yajuzu al khul'u fit tuhri wa fil haidi wa la yalhaqu al mukhtali'ata at-talaqu. Jadi mungkin sebelum membahas ke detailnya bab tolak atau bab perceraian istri ya, saya gambarkan sedikit di sini. Tolaknya atau sering kalau dalam bahasa kita itu cerai ya. Nah, jadi setelah orang mengikat akad nikah ya, mengikat seorang perempuan dijadikan wanita yang halal dipegang, disetubui oleh seorang laki-laki, mungkin saja di tengah-tengah membina rumah tangga itu ada kegagalan atau bagaimana. Lah itu di dalam Islam ada syariat yang namanya tolak atau cerai. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Jadi kalau kita menikahi seorang wanita ya kita pelihara, kita openi dengan baik, atau kalau sudah sekiranya ada udzur-udzur syar'i yang bisa menjadikan seorang suami melepaskannya atau menceraikannya, juga diceraikan dengan baik gitu. Maka cerai ini ada dua ya. Cerai tolak raj'i atau bisa rujuk ya. Bisa rujuk ya. Nah, di sini nanti tolak bain. Ini tidak bisa rujuk ya. Kemudian tolak bain ini nanti dibagi menjadi dua. Suro atau kecil ya. Ini kubro atau besar. Nah, baik. Mungkin kalau yang ada ahli komputer nanti bisa dipermanenkan ya.
Nah, itu pembagiannya biar enggak. Baik, tolak roj'i, ya, tolak roj'i ini maksudnya bagaimana? Tolak roj'i ini tolak satu atau dua bagi orang yang merdeka. Masih dalam iddah. Ya. Nah, nanti kalau untuk orang budak ya, tolak satu untuk budak, masih dalam iddah. Nah, yang dikehendaki tolak roj'i ini bagaimana? Misalkan suami, ya, kita semua kan sudah dihukumi orang merdeka semua. Kemarin sudah diputuskan, sekarang tidak ada perbudakan. Jadi tolak roj'i ini tolak satu kali atau tolak dua kali dan masih dalam masa iddah. Masa iddah itu masa penantian. Ya, nanti ada keterangannya lagi, nanti mungkin pertemuan yang akan datang ya. Masa iddah nanti ada sendiri. Jadi misalkan suami sudah mengatakan, sudah dek, saya lepas kamu saja sekali. Nah, ini sudah terjadi tolak satu. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan tolak itu lafadznya yang soreh, yang jelas, yaitu ada tiga: tolak, firaq atau sirah. Ya. Saya ceraikan kamu, saya lepaskan kamu, saya pisahkan kamu. Nah, terjemahnya itu. Maka mohon maaf, ini bagi seorang suami sangat harus berhati-hati dalam mengucapkan lafaz tolak. Ya. Saya ceraikan, saya pisahkan, atau saya lepaskan. Nah, ini kalau sudah terlanjur diucapkan oleh sang suami, baik dengan niat atau tidak, maka ini sudah terjadi tolak roj'i. Apabila itu baru sekali atau dua kali dan masih dalam masa iddah, masa penantian. Nah, nanti kalau budak, nah ini tolaknya itu hanya satu saja, dia tolak roj'i. Jadi dia hanya bilang, saya ceraikan kamu sekali. Nah, ini sudah habis dia untuk hak dia untuk mentolak istrinya setelah roj'i ini sudah habis. Sekarang kalau tolak bain, perbedaan antara tolak roj'i dan tolak bain apa? Kalau tolak roj'i, selagi istri masih di dalam masa iddah, suami kembali Allah berikan kepada dia rasa sayang. Nanti istri saya yang ngopeni siapa, anak-anak saya bagaimana nasibnya, sudahlah saya tak baikan atau balikan lagi kepada istri saya. Cukup suami bilang, roja'tuki, saya kembali lagi kepada kamu wahai istriku. Iya, roja'tuki kalau bahasa Arabnya itu, ya. Saya kembali merujuk lagi kamu kepada saya merujuk kembali kepada kamu. Maka itu sudah dihitung sah dia sebagai istrinya lagi. Kemudian kalau tolak bain, tolak bain ini apa? Ini suami ketika sudah mengerjakan tolak bain sughra atau kubra ini, nanti saya jelaskan perinciannya. Ini dia tidak boleh merujuk atau kembali kepada istri hanya dengan bilang, saya kembali lagi kepada kamu wahai istriku, tidak boleh. Nah, nanti kalau tolak bain sughra, kok dia ingin kembali lagi kepada istrinya, dia harus akad nikah yang baru, ijab qabul yang baru, dan juga dengan mahar yang baru. Nah, inilah perbedaan antara tolak roj'i dengan tolak bain. Tolak roj'i masih bisa rujuk selagi masih dalam masa iddah. Ini kalau 1, 2 ini untuk orang merdeka masih bisa merujuk selagi masih dalam masa iddah. Kalau tolak roj'i untuk budak, ini tolak 1 selagi masih dalam masa iddah. Nah, kalau tolak bain, ini macam-macamnya itu banyak. Di antaranya adalah ini cerai 1 atau 2 sudah habis iddahnya. Nah, kemudian yang nomor 2 termasuk khulu' yang akan kita bahas ini nanti.
Kemudian ini lagi fasakh, istilahnya ada fasakh. Baik. Jadi kalau tolak bain sugro, bain dibagi menjadi dua, bain sugro dan bain kubro. Kalau bain sugro ini macamnya termasuk ini ada 3 ini, cerai 1 dan 2 yang sudah habis masa iddahnya. Ketika suami tadi dalam keadaan dia orang merdeka sudah mencerai istrinya 1 dan 2, kok diumbar saja, dibiarkan saja sampai habis masa iddahnya belum mengucapkan rojak tuki atau saya kembali lagi kepadamu wahai istriku, berarti dia langsung masuk kepada tolak bain sugro. Nah, ternyata istrinya juga nggak nikah-nikah lah, akhirnya si suami tadi mencari istri kemana-mana juga nggak dapat-dapat. Akhirnya wis lah tak balenai karo bojoku sing biyen. Nah, maka nanti kalau dia sudah terjadi bain sugro, nah ini nanti harus dengan akad nikah yang baru. Nah, ini kalau mau ini harus kembali lagi ingin merujuk istrinya dengan ijab kabul plus mahar, ya, yang baru lah, yang baru. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Sekarang khulu ini contoh dalam kehidupannya begini. Karena suami kan sudah berkorban banyak ya, ketika hantaran aja mobil expander hadiah yang diberikan kepada istrinya, mobil expander, ada lemari, ada ini, ada itu. Ya kok ternyata walaupun pemberiannya itu sudah banyak, ya naudzubillah min dzalik ya, istrinya itu cinta kepada laki-laki lain. Suami mau melepas nggak mau, ya, suami mau melepaskan tidak mau. Akhirnya apa? Karena istrinya mungkin ya Allah alam ya bagaimana akhlaknya begitu, ya, terus dia minta cerai kepada suami. Nah ini juga suami tidak mau menceraikannya karena sudah terlalu banyak pengorbanannya, ya. Akhirnya bagaimana? Istri tetap ngotot, pokoknya mas aku saya gak cocok kalau sampean, aku pengen golek bojo liyane. Nah, ingin mencari suami yang lain. Terus akhirnya bagaimana? Istri rela, sudah mobil expander yang dulu kamu berikan kepada saya, rumah apa ini saya kembalikan atau kamu ceraikan saya imbal balinya ini. Nah, akhirnya suami ridho dia, ya sudah, ini mobil saya tarik, semua saya tarik, kamu saya ceraikan. Maka ini terjadi cerai yang jenisnya adalah khulu, cerai yang disertai imbal balik yang diberikan istri kepada suami, itu namanya khulu. Maka ini walaupun duit 10.000, walaupun berapa saja, intinya di situ ada nilai harta yang diberikan istri kepada suami supaya suami menceraikannya. Nah, maka ini dinamakan khulu. Ini juga boleh. Hanya saja ada hadis yang mengancam seorang perempuan ya, selagi suami itu masih kuat memberikan nafkah kepada istri, masih kuat melindungi mengayomi kepada istri, lah kok istri minta cerai, naudzubillah min dzalik, wanita yang tipenya seperti ini dia nanti tidak akan pernah mencium baunya surga. Mencium saja tidak, apalagi masuk, ya, kata sebuah rawi hadis begitu. Kemudian ada jenis yang nomor 3 yang namanya fasakh. Ya, fasakh ini termasuk tolak bain atau tolak yang tidak, cerai yang tidak bisa rujuk dan dia dihukumi sughra, kecil ya. Contohnya begini, mungkin suami itu terjadi KDRT dalam rumah tangga ya. Sudah nggak terlalu kaya suaminya, KDRT lagi, istrinya nggak kuat menjadi istri bagi laki-laki tersebut. Istri juga tidak punya harta untuk membayar suami supaya suami menceraikan dia. Akhirnya bagaimana? Akhirnya si istri melapor ke pengadilan. Kalau di tempat kita pengadilan agama. Nah, ini di pengadilan agama juga sebenarnya kan bayar kan. Nah, ini sebenarnya kalau normalnya itu malah harusnya gratis ya. Kalau seandainya bayar itu mungkin aturan negara, tapi kalau secara syariat kita Islam
ini untuk mengayomi kaum Hawa yang begitu lemahnya. Kalau seandainya terjadi percekcokan dalam rumah tangga dia sudah tidak kuat menjadi istrinya seorang laki-laki yang KDRT tadi, dia ingin menceraikan secara khulu, juga tidak punya duit, tidak punya harta, kemudian suami disuruh menceraikan juga tidak mau. Lah sekarang yang menceraikan adalah pihak pengadilan. Namanya ini adalah dikatakan fasah. Ya sudah, saya sebagai hakim pengadilan agama di daerah sini memutuskan akad nikah kamu dan Fulan binti Fulan dan Fulan bin Fulan saya hukumi sudah dirusak, sudah difasah, sudah dibatalkan, sudah di cancel. Nah, bahasa kita gitu. Maka ini boleh. Karena apa kalau terjadi seperti itu? Mohon maaf, mungkin saja yang namanya seorang manusia ya, mungkin ketika dia masih produktif itu kan ya perlu hubungan badan, sedangkan dia sudah tidak mau hubungan badan lagi dengan suaminya karena kelakuan suami yang begitu keras, mungkin terjadi KDRT dan lain sebagainya. Dia minta cerai, nggak punya duit, dengan cara khulu nggak punya duit, minta cerai kepada suami secara gratis juga suaminya nggak mau mencerai. Nah, akhirnya ini ada jalan alternatif yang namanya fasah. Sehingga begitu dia dicerai oleh pengadilan, dia menunggu yang namanya masa iddah. Setelah selesai masa iddah, dia bisa menikah dengan seorang laki-laki yang dia senangi gitu. Jadi Masya Allah kalau melihat syariat ini begitu sempurna agama Islam itu ya. Nah ini namanya tolak bain sugro. Lah setelah istri itu ditolak bain sugro ini, ternyata juga dia mau kawin itu nggak laku-laku istri itu, perempuan itu. Nah ini bagaimana? Mungkin ketika ngopi di mana gitu ketemu lagi mantan suaminya. Lah ini boleh kembali kepada istri, tapi harus dengan ijab qabul plus mahar yang baru. Datang ke KUA, kemudian ngomong baik-baik, Pak ini dulu saya pernah mentolak atau menceraikan istri saya secara fasah, yaitu diceraikan oleh pengadilan. Ini sekarang sudah terjadi kecocokan lagi kelihatannya. Saya ingin mengulangi rumah tangga saya yang dulu telah gagal yang kedua kalinya. Maka ini harus dengan ijab qabul dan mahar yang baru. Kemudian tolak bain kubro, ya, tolak bain kubro contohnya adalah suami menceraikan itu langsung 3. Nah, ini cerai 3 ya. Nah ini tolak bain kubro, suami tidak bisa rujuk istri kecuali dengan yang namanya muhallil ya, muhallil ya. Jadi begini gambarannya, saking marahnya suami kepada istri, sudah saya ceraikan kamu 3 kali ya, saya ceraikan kamu 3 kali. Nah, maka ini langsung terjadi tolak bain kubro. Ini cerai 3, ini bagi orang merdeka ya. Kalau cerai 2 bagi budak suami yang dia masih menjadi budak. Nah, ini namanya tolak bain kubro. Jadi ketika suami bilang kepada istri, sudah wahai istriku saya ceraikan kamu, saya lepaskan kamu atau saya pisahkan kamu 3 kali. Nah, sedangkan dia merdeka. Atau dia bilang saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu 3 kali. Nah, maka itu langsung terjadi tolak bain yang namanya tolak bain kubro atau besar. Nah setelah suami melampiaskan amarahnya atau emosinya dengan cara menceraikan istrinya 3 kali, habis itu dia nyesel. Masya Allah, alangkah nyeselnya diri saya. Nah, saya ini juga orang nggak terlalu ganteng, nggak terlalu punya duit untuk menceraikan istri 3 kali. Nah, suatu saat dia timbul sifat sayang lagi kepada mantan istrinya. Akhirnya nembung lagi kepada orang tuanya, Pak, saya sudah taubat, saya ingin kembali lagi kepada anak putri bapak. Nah ini tidak boleh secara syariat sebelum
adanya yang namanya muhalil. Jadi muhalil itu istri yang sudah diceraikan oleh suami 3 kali, dia sudah selesai masa iddah, dinikahi laki-laki lain. Bahkan bukan hanya dinikahi, harus sudah dijima. Sudah dijima oleh si muhalil atau penghalang itu tadi, perantara itu ya. Perantara setelah dijima, diceraikan oleh suami yang kedua yang menjadi muhalil, habis masa iddah dari suami yang kedua, baru boleh kembali kepada suami yang menceraikan dia 3 kali. Ini namanya tolak bain kubro. Nah, maka ini kadang itu ya terjadi setelah istrinya tadi itu dipersunting atau diperistri oleh si muhalil, ternyata apa? Lebih nyaman dengan muhalilnya. Malah awet gitu. Ya sudah, berarti itu rezekinya si muhalil. Ya sudah. Ya. Tapi ini untuk orang terpandang itu sebenarnya tidak layak ya, tidak layak lah. Kalau dalam bahasa Arab itu sangat menggugurkan muru'ah. Muru'ah itu sifat kesatriaan, kewibawaan ya. Harga diri ya, kehormatan gitu. Kalau mau nikah ya nikah yang sungguhan, jangan terus menjadi muhalil itu tadi ya. Seperti itu ya. Bisa direncanakan, bisa. Boleh ya. Istri saya sudah saya ceraikan 3 kali, saya pengen kembali ke kamu kawini dulu. Tapi tidak boleh disyaratkan setelah itu kamu cerai ya, tidak boleh. Tidak boleh aja. Jadi kalau seandainya seperti yang saya katakan tadi, ternyata istri itu lebih nyaman dengan si muhalil tadi, ya sudah, kita tidak punya hak untuk memaksa dia menceraikan. Ya. Kalau si istri tadi bekas kita tadi nikah, ya. Ya boleh juga, boleh. Intinya sudah dinikahi oleh orang lain, kemudian sudah dijima. Bahkan jimanya itu kalau di dalam kitab Imam Syafi'i bisyartil intisar. Nah, mohon maaf ya, syaratnya harus berdiri. Bukan hanya lemas begitu dicarikan orang impoten. Alatnya. Iya. Iya. Silakan. Fasah ya. Iya. Itu yang kami pahami selama ini, fasah itu bukan hanya karena KDRT. Iya, itu kan hanya sekadar salah satu contoh ya. Ketika suami tidak bertanggung jawab memberikan nafkah. Iya betul. Ya. 3 bulan berturut-turut kalau nggak salah. Iya, kalau anunya ditunggu sampai masa iddahnya. Nah, itu istri bisa mengajukan gugatan lewat fasah itu. Iya. Ke pengadilan. Sehingga walaupun suami tidak ada, masih di luar Jawa, bisa turun SK perceraian. Bisa. Dalam fikih memang seperti itu, Pak. Terus yang kedua, mohon dijelaskan ulang untuk pengertian cerai 3 kali. Ini apakah kita cerai sampai 3 kali dalam waktu yang berbeda-beda, atau sekali cerai kamu tak cerai 3 kali, cerai gitu? Cerai 3 kali tidak disyaratkan dalam satu waktu. Misalkan saya ceraikan kamu sekali dek, berarti kan tadi kembalinya ke tolak raj'i. Setelah itu suami merasa sayang lagi, saya rujuk lagi kepada kamu. Nah, mungkin setelah beberapa bulan, beberapa minggu atau beberapa tahun diceraikan lagi sekali, ini langsung dihitung menjadi cerai yang kedua. Nah kok dalam beberapa tahun lagi atau beberapa waktu ceraikan sekali lagi, ya langsung terjadi cerai 3, walaupun mencerainya tidak satu waktu gitu. Ada juga yang satu waktu gitu. Dan mohon maaf, ini seperti ini banyak terjadi di kalangan orang Arab gitu. Dan orang Arab itu maka hadisnya Rasulullah itu memang betul-betul keras tentang urusan cerai. Ahabbul halali ilallahi abghadul halali ilallahi at-tolak. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah tolak, mencerai. Kalau nikah perkara yang baik. Nikah, sunnah bagi yang mampu dan perlu kepada nikah. Gitu. Ustaz. Moga. Tapi kan istri mengembalikan
harta pada suami, itu harta itu apakah harus berupa yang dulunya mahar atau selain itu? Kaitannya dengan khulu ya, ini tidak diharuskan harta yang dulu. Jadi imbal balik yang diberikan kepada istri kepada suami itu apa saja, berupa saja yang sekiranya itu ada nilai hartanya atau nilai rupiahnya. Nah, walaupun misalkan satu butir pena yang harganya 1.500 kan ada nilainya kan. Nah, kalau dalam bahasa kita ini kan kullu ma yutamawwal, ya, setiap perkara yang sudah dinilai atau ada nominal harganya itu boleh, walaupun berupa 500 rupiah, 100 rupiah. Kalau 50 mungkin di Indonesia sekarang udah nggak laku ya. Kalau 100 mungkin masih ya untuk beli permen ya. Nah, itu boleh ya. Jadi tidak diharuskan harta yang dulu sebagai seserahan atau mahar dari suami. Intinya istri bayar kepada suami, sudah mas, ini saya bayar sampai untuk menceraikan saya. Nah, ini nanti suami kok mengiyakan dengan adanya imbal balik suatu harta dari seorang istri kepada suami, maka cerainya itu dinamakan khulu. Maka langsung terjadi tolak bain suro. Maka kalau suami kok ternyata ada rasa sayang lagi kepada istri, kok ingin kembali mempersunting dia harus melalui ijab kabul dan mahar yang baru. Tidak cukup hanya mengatakan rojak tuki atau saya kembali kepada kamu. Ada gambaran ya? Ya, alhamdulillah. Monggo. Kan kadang mungkin orang dalam keluarga terjadi pertengkaran. Iya. Dia memang tidak bisa yang cerai. Saya ingin mulai neng uang kamu dulu. Itu apa sama-sama bahasa cerai atau memang harus diucapkan cerai itu baru betul-betul cerai atau hanya di luar dari itu? Nah, ini saya terangkan. Ini kalau pembagian macam atau jenisnya tolak cerai itu ada ini tadi. Sekarang kalau pembahasan tentang lafaz cerai ya. Lafaz cerai, nah ini dibagi menjadi dua. Ada yang jelas ya, ada yang sindiran. Nah, kalau yang jelas ini tercetak dari tiga tadi: cerai, pisah, atau lepas. Sarah tuki, ya kan? Ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Niat atau tidak niat, suami kok sudah mengatakan ini kepada istri, langsung terjadi tolak atau cerai. Kalau dia bilang sudah kamu pulang kepada keluargamu saja, sudah kamu pulang kepada bapakmu saja, ini masuk kepada sindiran. Kalau suami meniatkan mencerai, maka terjadilah cerai. Kalau suami tidak meniatkan cerai, tidak terjadi cerai. Bisa kembali lagi tanpa harus mengatakan rojak tuki, tanpa harus dengan akad nikah. Maksudnya dia masih tetap dihukumi istri, tidak dihukumi wanita yang lain. Baik. Nah, ini kalau lafaz cerai itu tadi terbagi jadi dua, jelas ya, atau sindiran. Yang jelas itu tiga: tolak tuki, saya ceraikan kamu, atau farok tuki, saya pisahkan kamu, atau sarroh tuki, saya lepaskan kamu. Ataupun terjemahnya ya, kalau nggak bahasa Arab kan ya terjemahnya. Kalau dia bilang aku ragu butuh haroknya dek, nah ini namanya nanti masuknya kepada sindiran. Kalau dia niatnya cerai, ya terjadi cerai. Kalau tidak, itu tidak cerai, masih dihukumi istrinya. Jadi sah untuk dipegang, tidak haram, halal untuk dipandang juga untuk disetubuhnya. Bisa keras adalah bentuk sinonim. Masih ada lagi putus, juga hampir sama. Apakah itu juga bisa masuk? Kalau dalam bahasa Arab memang tiga nih Pak Haji. Memang tiga nih. Ya, tiga nih. Cerai itu tolak tuki. Nah, kalau pisah itu farok tuki. Yang lepas sarroh tuki. Bahasa Arabnya begitu. Kalau saya Indonesia kan ya bunyinya ini. Ya, kalau putus itu bahasa Arabnya kok tuki. Saya putus kamu. Itu beda nanti.
Ya mungkin nanti masuknya kepada sindiran atau kinayah. Apakah ini harus ke pengadilan atau lewat KUA saja? Kalau secara hukum di negara kita memang harus pengadilan agama. Cuman kalau secara syariat, nah ini mungkin ada jalan keluar alternatif lain ya. Mungkin istri mau bayar ke pengadilan nggak kuat gitu, atau mungkin sampai bayar pengacara nggak kuat. Nah itu bisa mengangkat, misalkan seperti akad nikah itu, mengangkat kiai kampungnya atau orang soleh di desanya untuk menyaksikan. Menyaksikan itu boleh ya, menyaksikan atau diangkat sebagai istilahnya hakim sementara lah. Nah gitu, pemutus lah gitu, itu boleh ya. Silakan Pak, monggo. Itu kalau rumah tangga Ya. si istri itu kalau orang kita namanya pure, Iya. orang tuanya dalam waktu yang berubah, Iya. dia sampai yang laki itu nikah lagi. Iya. Yang laki ini ya ini menceraikan Yang pertama tadi, ya. ini apakah sudah masuk? Termasuk cerai atau belum gitu, ya. Jadi kalau suami selagi belum melafatkan, ya, atau kalau suaminya itu tunarungu ya, belum menulis 3 lafaz ini, cerai, saya ceraikan, saya pisahkan, saya lepas, ya tetap masih dihukumi istrinya walaupun suaminya nikah lagi. Kan suami bisa nikah sampai 4 ya. Nah, sudah. Walaupun lama, selagi, karena yang namanya tolak itu harus melafatkan Bapak, harus melafatkan. Atau kalau orangnya itu bisu harus ditulis gitu kan, orang bisu mungkin kan bisa nulis ya. Nah itu, jadi memang ya walaupun ditelantarkan. Nah sekarang bentuk pureknya istri, dia tidak mau serumah dengan suami kok dia bedal atau minggat sendirinya dengan sendirinya. Nah ini nanti dalam bahasa Arab itu dinamakan nusyuz. Nusyuz itu apa? Istri sudah tidak mentaati lagi kepada suami. Nah, dalam urusan nusyuz ini, kewajiban nafkah yang seharusnya diberikan oleh suami kepada istri menjadi gugur, menjadi hilang. Karena kamu lo pulang ke rumah orang tua kamu tanpa seizin saya, ya saya nggak nafkahi kamu, ya saya nggak dosa. Nah, itu. Ada kewajiban dari suami untuk mungkin jemput dan lain sebagainya sampai dia tidak mau. Sebenarnya ya punya kewajiban Pak. Kan kewajibannya suami kan termasuk mengayomi istri ya. Nah, mengayomi istri, melindungi ya. Nanti tahapan pertama mungkin dinasihati ya, diparani atau dijemput, dinasihati dengan kalimat yang lemah lembut ya. Kemudian kalau tidak mau taat lagi, itu kan kemarin sudah saya jelaskan dengan cara apa? Pisah ranjang. Nah, jangan ditemani tidur. Kemudian yang ketiga, nanti baru dipukul. Pukulannya pun tidak boleh sampai lebam, tidak sampai melukai. Kalau ilmu yang kita terima itu mukulnya itu hanya dengan siwak saja, siwak. Kalau sudah tidak mau ya kenapa dipertahankan? Biarlah dia, kalau sudah tidak mau dengan saya, bahasa Jawanya ngemoy aku ya wes lah, tak lepas baik-baik. Fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Kalau dipelihara juga dipelihara dengan baik, kalau dilepas juga dilepas dengan baik gitu. Nah. Baik, alhamdulillah sudah ada gambaran. Monggo, ada yang mau tanya lagi seputar ini bab cerai ini ya. Kalau nusyuz tidak sampai Pak, tidak sampai ya. Hanya saja kewajiban suami itu gugur di dalam menafkahinya. Dan nusyuz itu sebenarnya banyak. Misalkan ya, mohon maaf, suaminya sedang dinas kerja. Nah, istri kok berani memasukkan laki-laki lain ke rumahnya tanpa seizin suami, itu juga sudah dikatakan nusyuz. Jangankan laki-laki lain, misalkan rumah itu haknya jenengan ya,
hak milik SHM-nya itu atas nama jenengan. Mertua itu masuk itu sebenarnya tidak boleh. Ipar itu masuk sebenarnya juga tidak boleh tanpa seizin jenengan, karena ini rumah milik jenengan, bukan miliknya istri. Kalau ini rumah milik istri, rumah milik suami, ya itu miliknya mertua, ya, miliknya bapaknya istri atau ibunya, itu terserah dia. Nah, kecuali dalam urusan memasukkan laki-laki yang tidak mahram dengan istri. Itu. Masa idah cerai dalam waktu karena meninggal dunia. Iya. Berapa lama? Cerai karena pisah berapa lama? Ya, insya Allah kita akan bahas pertemuan yang akan datang, insya Allah. Step by step ya. Ini kalau sudah paham nih, masya Allah luar biasa ini. Intinya iddah itu adalah penantian. Iddah itu penantian. Maksudnya penantian itu Monggo. Jadi istri yang meninggalkan suami dalam waktu yang lama, atau sebaliknya suami yang meninggal istri dalam waktu yang lama, sebelum ada kata-kata yang tiga dari keluar, berarti belum cerai gitu? Belum cerai. Walaupun lama. Cuman itu tadi, kalau keluarnya istri dari rumah suami tanpa seizin suami, ini berarti suami tidak berkewajiban menafkahi dia. Cuman kalau yang suaminya pergi lama, misalkan merantau, ya ini namanya laki-laki ya tetap wajib menafkahi istri. Kan dia kan tidak nusus, dia tidak keluar dari ketaatan kepada suami, karena yang memang meninggalkan rumah kan suami kan, karena faktor kerjaan tadi. Maka kalau begitu ya suami tetap wajib menafkahi. Ya mohon maaf, termasuk juga misalkan jenengan saking perjalanan, mungkin di perjalanan itu melihat wanita-wanita yang masya Allah gitu ya. Lah pulang ke rumah minta jatah kasur kok nggak diberi oleh istri, ini juga dihukumi nusus. Jadi selagi istri tidak dalam keadaan haid dan dalam keadaan tidak nifas dan tidak di siang hari bulan Ramadan, suami minta jatah kasur wajib diberi kapan saja, di mana saja. Ya, masa idah itu masa penantian aja. Misalkan begini, seorang suami menceraikan kan, ini kan istri kan tidak boleh langsung menikah dengan laki-laki lain. Nah, atau suaminya meninggal dunia, nah istrinya kan tidak boleh langsung menikah dengan laki-laki lain. Itu nanti ada pembagiannya nanti. Masa idah ditinggal mati suami karena dicerai, itu nanti ada pembagiannya. Ini dan pembahasan khusus. Kalau suami bebas. Cuman ya untuk menimbulkan keharmonisan dalam rumah tangga itu ya paling tidak ya ngomong lah, deh saya mau ke warung kopi sebentar ya. Itu kan lebih nyaman nanti, istri kan lebih nyaman kan, saya mau jaulah dua, saya mau malam istimewa, malam markas ya. Nanti malam ini saya niatnya itikaf deh ya, jangan mengharap saya pulang malam Jumat ini ya, sehingga istri kan ayam-ayam saja di rumah ya gitu. Tapi kalau seandainya suami pergi kemanapun tanpa izin istri ya nggak jadi masalah, ya, nggak jadi masalah. Itu tadi min babi husnil muasyarah ya. Suami keluar rumah memberitahu, bahasanya memberitahu. Kalau minta izin itu kan nanti ada kalanya diberi izin, ada kalanya tidak diberi izin, kan beda kan. Nah, jadi kalau suami keluar rumah itu bahasanya pemberitahuan. Tapi kalau istri keluar rumah minta izin, kalau diberi izin ya silahkan, kalau tidak ya wajib tetap menetap di dalam rumah. Gitu. Baik, alhamdulillah. Masa idah yang diperbolehkan menikah lagi, itu masa tolak pada waktu diucapkan ketika belum proses ke pengadilan, apa setelah diputuskan di pengadilan? Setelah melafatkan, setelah suami melafatkan, itu langsung terjadilah atau berjalanlah masa penantian atau masa iddah.
Tidak. Kalau dalam fikih itu memang setelah suami melafatkan lafaz cerai, lafaz tolak, itu langsung terjadi masa iddah. Maka begitu suami bilang saya ceraikan kamu, istri ya langsung wajib pakai cadar. Ini kan sudah orang lain gitu. Nggih. Monggo Mas. Nggih. 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 Itu TikTok misalkan Nggih. mengatakan Ya. turunnya saya kan apa satu tumpang itu kan juga ada istilahnya untuk merujukkan kembali. Nggih, mengakorkan gitu kan. Nggih. Perkap kami peraturan Kapolri itu juga ada. Nggih. Itu merujukkan kembali itu sampai 3 kali. Nggih. Bahkan konseling apa gitu. Nggih. Misalkan ini kan dia sudah mesti sudah cerai. Nggih. Kalau TikTok kan Nggih. Nggih. itu biasanya disayang sampai 2 tahun gitu lah. Nggih. Namanya prosesnya di situ. Oh. Karena di kerajaan agama itu tanpa ada izin dari Kapolres. Iya. Nggak berani. untuk memutuskan. Jadi disayang itu kan begitu lama. Karena saya sesuai peraturan Kapolri itu Nggih. harus Ya, berarti itu nanti mensiasatinya. Misalkan dia nanti kalau ingin merujuk kembali suaminya dan dia sudah habis masa iddah, maka jenengan akadkan nikah lagi saja. Jadi diijab kabulkan, dinikahkan lagi. Sudah nggak mau. Jadi kalau sudah nggak mau ya berarti ya sudah, berarti langsung dihukumi cerai. Apalagi kalau sudah melebihi sampai tahunan. Berarti itu sudah tidak dihukumi suami istri yang sah lagi menurut agama Islam gitu. Nggih. Nah, hukumnya jenengan justru malah bagus karena mengislahkan atau mengakurkan rumah tangganya orang nggih. Nah, itu sebenarnya simpel aja Pak. Kalau mungkin jenengan nasihati itu apa? Cobalah makan satu nampan lagi seperti dulu di pelaminan. Nah, suap-suapan lagi seperti dulu di pelaminan. Insya Allah itu kalau menghidupkan makan berjamaah suami istri ya itu nanti rasa dongkol rasa apa itu akan hilang lagi itu. Sebenarnya simpel saja gitu. Yang disampaikan itu bertentangan dengan syariat Islam. Karena kita di polisi ini bagaimana berusaha menuju orang yang sudah bicara cerai. Polisi sudah saya sampaikan dari sumber daya manusia saya katakan Pak. Panggil ahlinya. Orang seharusnya bicara cerai 3 kali kok kita polisi mau merujukkan. Dosa nggak kita dikira-kira? Itu saya sampaikan itu. Intinya gini, orang sudah bicara cerai, artinya sudah cerai. Tapi polisi kemudian suka laporkan lagi. Hukumnya bagaimana? Maksudnya gitu. Oh, kalau itu ya sebenarnya tinggal bahasa aja Pak Ji. Maksudnya bahasa begini, ya saya akan tetap berusaha mengakurkan, merukunkan, ya kan? Adapun kok nanti ternyata tidak bisa rukun kembali ya sudah kita serahkan urusannya kepada Allah. Nah, kita kan sebagai manusia kan hanya berusaha, hasilnya bagaimana kita tawakal kepada Allah gitu. Cuman nanti kalau seandainya itu sudah si suami melafatkan cerai sampai 3 ya, nah mungkin karena itu kedinasan jenengan itu ya bisa saja dengan cara itu tadi kita sarankan muhalil itu tadi. Lah, mungkin ada anggota lain yang siap. Ya bagus Bang. Nah, tinggal tinggal mensiasatinya bagaimana. Ini monggo. Ya berarti dihitung utang Mas, dihitung utang. 1 hari kan kewajibannya kan 1,5 kilo ya kalau orang kaya ya. Kalau tidak mampu 1 kilo atau 1,5 mut. 1,5 mut kurang lebih ya 1 kilo lah. Nah, nanti kalau dia melarat itu hanya 7 on memberi nafkah kepada istri. Kemudian lauk pauknya
disesuaikan kemampuan atau kebiasaan istri dulu tuh bagaimana lauk pauknya. Kalau pagi sarapannya apa lauknya, sego pecel misalkan ya, siang itu boleh, malam apa, itu harus disesuaikan. Itu nanti dihitung utang kalau dalam agama gitu. Wajib kan? Apa-apa tuh wajib. Ya wajib Pak, wajib ya. Kecuali kalau istrinya mengerjakan yang namanya nusus tadi. Nah, nusus misalkan tadi jenengan minta jatah, ternyata istri nggak mau, langsung hari itu jenengan tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Tapi hari itu saja. Besok kalau sudah mau ya wajib lagi. Ya Allah. Yang jadi muhalil tadi apakah harus seorang bujang atau yang sudah istri juga boleh? Tidak, intinya muhalil itu dia belum beristri 4 gitu, istrinya masih 1 atau masih bujang atau duda gitu. Nah, kemudian sudah mengerjakan ijab qabul yang kedua itu tadi dengan muhalil, kemudian sudah dijima. Syarat jimanya pun harus dalam keadaan berdiri, tidak dalam keadaan impoten. Gitu. Nafkah yang 1 kilo tadi terus itu nafkah itu langsung dikasihkan ke istri atau yang untuk keluarga apa di luar? Jadi jenengan itu kan berkewajiban 1 menafkahi istri ya. Kalau sudah punya anak itu nanti juga wajib menafkahi anak. Kalau menafkahi anak itu adalah secukupnya. Nah, kalau menafkahi istri itu ada 3 peringkat tadi. Kalau jenengan kaya itu 1 hari 2 mut. 2 mut itu 1 hari 1 mut kan 7 on. 7 on kali 2 kan berarti 1,4 ya. Nah, kalau jenengan orang sedengan, tidak kaya, tidak melarat, itu hanya 1 mut setengah. Berarti 7 on tambah 3,5 on. Ya kurang lebih ya 1 kilo lah. Maksudnya sudah dikasih sama istri itu untuk dimasak lagi untuk keluarga atau itu disimpan? Itu haknya istri Pak, itu haknya istri. Ya. Di luar kebutuhan harian. Itu memang haknya istri. Jadi kalau seandainya istri, mohon maaf Pak, ini yang nafkah saya kumpulkan, kemudian saya makan secukupnya, karena saya sehari hanya butuh setengah kilo misalkan, yang 1 kilo saya tabung, itu haknya istri. Jenengan tidak boleh tidak boleh protes, tidak boleh mengganggu, menggugat. Untuk harian berarti disiapkan sendiri. Jadi untuk harian jenengan, harian anak-anak itu sendiri, beda dengan istri. Di luar nafkah yang wajib kepada istri. Tapi kalau seandainya ada istri yang baik, bon Pak, ini jatah kalau dimaam sarang-sarang, nah itu merupakan kebaikan daripada istri. Gitu. Seperti itu. Bahkan nyandangi istilah itu memberikan pakaian kepada istri dalam 1 tahun itu hanya 2 kali, di permulaan musim dingin dan di permulaan musim panas, wajib itu. Jadi kalau saat ini istri kok minta dibelikan baju baru setiap bulan, ini sudah di luar kewajiban suami. Kewajibannya setahun hanya 2 kali, yaitu di awal musim dingin dan awal musim panas. Kalau musim dingin kan perlu jaket, perlu suf itu ya, baju-baju yang itu wol itu, ya seperti itu. Kalau musim panas mungkin perlu baju yang tipis ya. Orang yang menikah hitungannya adalah masa iddah di dalam mengucapkan talak. Iya, setelah mengucapkan tolak. Bukan surat keterangan yang dikeluarkan akte perceraian dari pengadilan. Ini kalau secara syariat begitu gitu ya. Tapi kalau secara kenegaraan kan beda ya, gitu. Yang nikah ini, yang mau nikah, ini kan ketika mau surat pernikahan kan tidak boleh sebelum surat cerai keluar. Kemudian menunggu masa menunggu karena ini secara administrasi belum dibolehkan. Ya. Secara fikih kan sudah bolehkan. Kemudian melakukan hijab siri. Ya. Ya boleh, secara syariat boleh. Misalkan pun kebelet ya, akta cerainya itu belum keluar, bayaran sudah lunas semua misalkan, mungkin karena pengadilan agama sibuk atau bagaimana gitu ya. Ya misal daripada zina ya silakan jenengan enggal akad siri mawon.
Nah nanti ketika akad siri itu biar tidak digerebek Pak RT Pak RW ya, adabnya itu Pak RT Pak RW diundang gitu kan, Pak Lurahnya diberitahu, Pak saya ini sudah kebulan nikah, akte cerai saya belum keluar, daripada saya zina kumpul kebo saya tak akad siri rumiyin. Nah jadi kan enak kan, hidupnya itu enak ini. Iya monggo. Istrinya berapa? Sampun ya. Oh iya alhamdulillah ya. Iya. Istrinya baru satu. Istrinya baru satu. Berminat menjadi wali itu. Ya boleh saja, boleh. Ya. Dia tidak harus izin. Nikah yang kedua, ketiga, keempat, mahal itu nggak perlu izin kepada istri. Cuman nanti kalau istri tahu ya, mohon maaf ya, nanti kalau terjadi, itu resiko tanggung sendiri ya. Iya. Anak diadopsi dari rumah sakit. Kemudian tidak diketahui di mana Walinya itu. Jadi anaknya diadopsi. Anaknya cewek Pak ini, perempuan ya. Suratnya kemudian dia atasnamakan orang tua yang mengadopsi. Keberadaan orang tuanya tidak diketahui. Kata orang tuanya yang biologis ya, yang itu nanti akad nikahnya dengan wali hakim. Jadi perempuannya mengangkat kiai atau Pak Naib menjadi wali hakim, menjadi wali akad nikah dia. Ketika persyaratan pengajuan pernikahan, kan tidak diterangkan bahwa anak itu biasanya diakui. Cuma ya kalau secara kenegaraan seperti itu Pak, tapi kalau secara syariat itu biar sesuai dengan syariat ya, perempuan itu mengangkat seorang kiai atau ustadz atau orang soleh di kampungnya menjadi wali hakim gitu. Iya harus menyadari gitu. Karena itu kan bukan anak biologis dia kan. Monggo. Jadi saya ini kan RT, terus banyak orang yang di tempat saya. Kemudian pondok itu dalam artian ngekos. Oh iya. Di perumahan. Terus gini, Pak saya ini dengan istri, tapi kalau ada istri kan harus pakai surat nikah. Iya. Ini nikah siri. Terus gimana? Kalau nikah siri itu ada buktinya atau enggak? Sehingga saya sebagai RT. Kalau misalnya enggak boleh, tidak ada buktinya. Itu karena dia menekan surat siri kan enggak ada buktinya. Itu nanti ada kan di dalam akad nikah kan namanya saksi Pak ya. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Jadi walaupun nikahnya itu akad siri, kiai yang mengakadkan nikah harus mengangkat 2 orang saksi. Jadi jenengan hendaknya kalau ingin mendetilkan, mohon maaf nikah sirinya dulu dengan Pak Kiai siapa yang mengakadkan nikah, kemudian saksinya siapa. Lah itu nanti akan ketemu. Kalau seandainya dia bilangnya hanya akad siri, mohon maaf, kami untuk menjaga ketenangan warga, nah ini kami sementara ini belum bisa menerima dengan membawa istri yang akadnya akad siri. Kalau jenengan punya kebijakan seperti itu ya monggo, itu wewenang jenengan sebagai aparat RT tadi. Seperti itu. Mungkin kita akhiri begitu ya untuk pertemuan kali ini. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.